Lagi coba lagi di channel ini guys. Kali ini saya mau bahas tentang mudik di tahun ini ya. Jadi kemarin itu saya berangkat 2 hari sebelum Lebaran atau di malam sehari sebelum Lebaran ya. Tadi malam lah intinya. Tadi malam tuh hari apa ya? Jadi guys, menurut saya tadi malam itu adalah mudik yang paling lancar kalau secara kendaraan ya. Karena memang saya lihat perhatikan ketika dari berangkat dari Bandung itu sampai Merak di kapal itu tergolong waktu yang sangat singkat guys. Jadi nggak ada sama sekali macet-macetan yang sangat sampai kadang-kadang sampai seharian gitu ya kayak waktu tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Terus ada beberapa hal yang mungkin di sini nih masalahnya ya. Jadi ketika masuk kapal, kalian bisa lihat inilah. Jadi ketika masuk kapal, di kapal ini ternyata numpuk semuanya, guys. Ada beberapa orang yang turun dari mobil pribadi sampai juga mobil bis ya. Jadi numpuk di satu tempat, itu pintunya cuma satu guys di kapal. Jadi hari seperti ini tampilannya gitu, penampakannya. Nah, untuk masuk ini susah. Terus ketika kita masuk, setelah masuk itu ya wajar lah ya, namanya juga harus mudik gitu kan. Kalau udah arus mudik ini memang perbedaan dengan dengan hari-hari biasa, ketika arus mudik, maka kalian tuh harus menyiapkan perangkat yang mungkin kalian itu nggak bisa tidur di lapangan atau di kapal gitu ya. Mungkin ya kalian harus bawa koran atau bawa karpet sendiri atau bawa alat lah seperti apa alas lah gitu yang karena di sini sangat padat guys ketika kita masuk dan orang-orang itu pada babalatakan kalau bahasa Sundanya, babalatakan di lantai dan udah posisinya itu udah mengambil tempat itu untuk tidur gitu kan, untuk duduk dan mungkin kalian harus menyiapkan perangkat untuk menghadapi namanya hujan seperti jas hujan, guys. Dan kebetulan saya itu kemarin bawa jas hujan dan itu sangat-sangat bermanfaat, guys. Kalau kondisinya seperti ini ya. Karena kebetulan ya kita tahu sendiri ya, kita nggak dapet tempat untuk duduk. Dia tuh di dalam juga sangat ramai guys. Jadi kita nggak ada pilihan kecuali di luar. Angin itu kuat banget guys. Jadi seperti badai. Kapal itu wah goyangnya itu lumayan guys. Dan kayaknya kita nggak ada pilihan kecuali pakai jas hujan ya di luar. Dan kita menerima hujan itu dengan lapang dada gitu. Jadi nggak ada pilihan kecuali kalian harus prepare banget kalau misalkan menghadapi mudik di tahun-tahun berikutnya. Dan kita lihat nih, sepertilah kondisinya ya. Pokoknya rame banget guys di kapal ini. Dan mungkin itu sebuah keberuntungan kalian ketika kalian itu mendapatkan kapal yang memang kapalnya itu agak lega dan kalian mendapatkan tempat langsung bisa tidur atau bisa duduk ya. Karena kalau misalkan kita telat masuk kapal juga kita nggak dapat tempat duduk guys dan kebetulan bis saya yang saya naikin ini memang terakhir masuk kapalnya jadi bagian belakang akhirnya kita nggak dapat tempat duduk ya di kapalnya dan ya kalau misalkan kalian memang mudiknya pakai mobil ya lebih baik tidur di mobil apalagi kalau mobilnya itu masih bisa seperti ini nih mobilnya di deck 2 ya di lantai 2 dan parkirnya itu bisa dibuka tuh mobilnya tidur di situ lebih nyaman dibandingkan kita masuk ke dalam kapalnya ya karena di ruang AC-nya pun ramai guys jadi gini guys untuk kalian yang memang belum pengalaman mungkin belum ada pernah naik kapal ya di kapal ini sebenarnya ada ruang ber-AC ya guys cuman biasanya ruang ber-AC itu bayar juga guys jadi sekitar bayar 10.000 atau 15.000 untuk masuk ke ruang ber-AC kalian bisa duduk santai nonton TV di dalam itu dan bisa juga kalian tidur-tiduran karena di situ ada yang menyediakan kasur juga untuk tidur. Tapi kalau misalkan tidur, kalian itu harus hati-hati guys, harus pasang alarm. Jangan sampai kalian kelabasan. Kalau kelabasan, ya kalian ditinggal tuh. Bisa jadi ditinggal sama mobil yang ini, tapi nggak mungkin juga sih ditinggal ya. Tapi intinya gini lah, kalian nanti diinformasikan kok sama orang kapalnya bahwa sekarang udah nyampe ke pelabuhan gitu. Biasanya pakai mikrofon yang besar. Disebutin bahwa sebentar lagi kita sudah merapat ke pelabuhan gitu. Siap-siap untuk penumpang. Nah, tapi kalau misalkan kalian terlelap tidurnya ya udah bablas gitu kan. Nah, begini penampakan di dalam ruang ber-AC ini, guys. Nah, ini yang ruang ber-AC nih saya sebutin tadi ya.
Dan kita sekarang berada di luar lagi nih, kita keluar. Nah, di luarnya juga rame tuh guys. Jadi bagian-bagian pinggiran jalan pelatarannya itu udah dipakai sama orang semua tuh. Jadi kalian harus benar-benar extra prepare. Jangan sampai kalian mudik-mudik aja, tapi kalian sengsara ketika kalian masuk ke kapal feri ya. Pokoknya gimana caranya kalian bisa tidur nyenyak atau bisa nyaman lah di kapal ferinya. Karena kondisinya kalau udah harus mudik pasti ramai ke kapalnya. Dan ini sungguh beruntung kalian tidak dan saya tidak terkena macet di mobilnya. Biasanya udah macet di mobilnya, terus di kapalnya juga padat gitu kan. Jadi sumpek banget gitu. Dan ini kondisinya di bagian depan kapal feri ya. Dan saya tidak menyarankan karena ini anginnya kuat sekali guys di bagian depan. Serangan angin untuk kapalnya kuat banget dan kalian harus hati-hati kalau nongkrong di bagian depan kapal feri gitu ya. Dan kita bisa lihat tuh penampakan mobil-mobil yang ikut arus mudik. Kalau menurut saya dibandingkan tahun kemarin tidak terlalu padat ya. Jadi masih banyak yang longgar tuh. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini faktornya apa saya juga nggak tahu. Apakah memang karena orang pada malas mudik atau karena memang kepadatan mudiknya itu bukan hari ini gitu ya. Saya kurang tahu paham dan mungkin teman-teman bisa menyikapinya dengan cara bijaksana dan semoga bermanfaat guys. Ketemu lagi di konten berikutnya guys.